Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ari Kuswapaksi selaku Ketua Peneliti dalam studi berjudul Strategi Hilirisasi Bauksit dalam Meningkatkan Nilai Tambah Nasional sebagai respon terhadap kebijakan larangan ekspor. Tinjauan Perspektif Sustainable Development Goals atau SDGs. Penelitian ini merupakan skema penelitian tesis magister yang dilaksanakan bersama mahasiswa Magister Ilmu Hubungan Internasional bernama Pia Ainur Rohmatika yang berlangsung sejak Juni hingga Desember tahun 2025. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki cadangan bauksit terbesar di dunia, yaitu Indonesia memiliki sumber daya bauksit sebesar 7,4 miliar ton dan cadangan bauksit sebesar 2,7 miliar ton. Sejak diberlakukannya kebijakan larangan ekspor bauksit pada tahun 2023, pemerintah mendorong strategi hilirisasi sebagai upaya meningkatkan nilai tambah nasional untuk memperkuat industri dalam negeri. Mulai Juni 2023, pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit dan mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan struktural, mulai dari tata kelola, keterbatasan kapasitas industri, hingga dampak ekologis pasca tambang bauksit. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ambisi kebijakan hilirisasi dan kemampuan real aktor industri nasional, sehingga memerlukan kajian akademik yang komprehensif dan berbasis data empiris. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi hilirisasi bauksit sebagai nilai tambah untuk respon terhadap larangan ekspor pada tahun 2023 dengan menggunakan konsep dari Sustainable Development Goals 2030. Kebaruan penelitian ini terletak pada bauksit sebagai objek penelitian, di mana penelitian ini akan menelaah secara mendalam terkait dengan strategi hilirisasi bauksit sebagai respons terhadap larangan ekspor pada tahun 2023. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkombinasikan analisis ekonomi politik hilirisasi, kesiapan industri nasional, dan evaluasi keberlanjutan ekologis dalam satu kerangka SDGs. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara mendalam bersama beberapa informan yaitu Celios, Asosiasi Bauksit Indonesia, dan Yayasan Kehati, serta observasi langsung di PT Bintan Alumina Indonesia yang bertempat di Bintan, Kepulauan Riau. Selain itu, penelitian ini mengaitkan kebijakan hilirisasi dengan model kerjasama internasional melalui perspektif Ownership, Location, and Internalization atau OLI yang masih relatif jarang dibahas dalam studi hilirisasi bauksit di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, dari total 12 smelter bauksit yang direncanakan, hanya 3 smelter yang beroperasi atau sekitar 25% realisasinya. Biaya pembangunan smelter yang mencapai kurang lebih 1,5 miliar dolar Amerika per unit menjadi hambatan utama percepatan hilirisasi. Dari sisi produksi, kapasitas alumina nasional baru mencapai sekitar 3 juta ton per tahun, jauh di bawah kebutuhan nasional sebesar 8 juta ton per tahun. Selain itu, aspek ekologis masih menjadi persoalan serius. Hal ini ditandai dengan tingkat pemulihan vegetasi pasca tambang yang hanya mencapai 35% setelah 5 tahun. Hal ini jauh dari standar ideal di atas 70%. Sebagai penutup, penelitian ini menegaskan bahwasannya keberhasilan hilirisasi bauksit tidak hanya ditentukan oleh kebijakan larangan ekspor, tetapi juga oleh keselarasan antara tata kelola, kapasitas industri nasional, dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, penguatan sinergi kebijakan, investasi, dan prinsip Sustainable Development Goals menjadi kunci untuk memastikan hilirisasi bauksit mampu menciptakan nilai tambah nasional yang berkelanjutan.